Oke, kita bahas sesuatu yang menarik banget nih. Ada sebuah fenomena di pasar saham yang kadang terasa misterius dan uniknya sering terjadi pas kita semua lagi mikirin liburan. Namanya jebakan koper merah. Coba diinget-inget, pernah ngerasa nggak sih, udah deket-deket mau libur panjang, suasana udah enak, tapi kok pasar saham kayaknya jadi agak-agak gelisah gitu ya? Kayak ada yang aneh. Nah, ternyata itu bukan perasaan Anda doang loh. Dan ini dia namanya, jebakan koper merah. Ini istilah keren buat ngegambarin sebuah tren di mana para investor institusi asing yang gede-gede itu pada jualin aset mereka secara besar-besaran, pas banget sebelum liburan. Jadi, mereka itu seolah-olah lagi beres-beres koper, tapi isinya bukan baju, tapi duit cash. Oke, pertanyaannya sekarang, siapa sih pelakunya? Dan yang lebih penting lagi, kenapa mereka lakuin ini? Yuk kita bongkar bareng-bareng siapa aja pemain di balik fenomena ini dan apa sih motif mereka? Nah, yang perlu dicatat, pelakunya ini bukan investor retail kayak kita ya. Ini para pemain kakap, dana pensiun, perusahaan asuransi, manajer aset dari luar negeri. Pokoknya mereka yang ngelola duit triliunan. Makanya sekali mereka gerak, pasarnya bisa langsung berasa ombaknya. Kedengerannya agak aneh kan? Ngapain coba jual-jual aset pas semua orang mau santai? Eits, tapi jangan salah, di balik itu semua ada logika dan strategi yang matang banget loh di balik keputusan mereka. Jadi ada beberapa alasan utama kenapa mereka melakukan ini. Pertama, ya jelas, manajemen resiko. Coba deh bayangin, Anda kan mau liburan tenang kan? Nah, mereka juga sama. Nggak mau pusing mikirin pasar naik turun pas lagi nggak bisa ngapa-ngapain. Kedua, ini saat yang pas buat profit taking, alias bungkus keuntungan yang udah didapat. Alasan lainnya, buat ngurangin resiko kalau tiba-tiba ada berita jelek pas pasar lagi tutup. Dan yang terakhir, ya tentu aja, megang cash bikin mereka lebih fleksibel buat gerak lagi nanti setelah liburan selesai. Nah, yang menarik, fenomena ini tuh nggak asal kejadian aja loh. Ada polanya, ada timingnya. Kalau kita paham kapan terjadinya, kita bisa antisipasi. Yuk kita lihat kapan biasanya koper merah ini mulai diberesin. Contoh paling gampangnya, dan ini sering banget terjadi, itu pas dekat-dekat libur Imlek. Ini kan periode libur yang cukup panjang di banyak negara Asia. Para investor global ini udah tahu pasar bakal tutup beberapa hari, jadi mereka siap-siap dari jauh-jauh hari. Jadi polanya tuh gini, biasanya nih 2 minggu sebelum liburan udah mulai ada tuh tanda-tanda bisik-bisik mau ada aksi jual. Terus pas hari-hari terakhir sebelum bursa tutup, wah itu puncaknya, ramai banget yang jualan besar-besaran. Begitu liburan tiba, pasar langsung sepi. Para raksasa ini udah santai, kantongnya penuh uang tunai, siap liburan. Jelas dong ya, aksi jual segede ini pasti ada efeknya. Nggak mungkin lewat gitu aja tanpa meninggalkan jejak. Nah, apa aja dampaknya ke pasar? Dan ini bukan cuma omong kosong loh, datanya benar-benar kelihatan. Coba lihat deh grafik ini. Beda banget kan volume penjualannya? Kalau hari-hari biasa ya standar aja. Tapi begitu masuk minggu praliburan, volumenya langsung melonjak drastis. Ini bukti nyata kalau pergerakannya itu masif banget. Nah, intinya gini, kalau banyak banget barang dijual dalam waktu singkat, ya harganya pasti turun kan, hukum ekonomi dasar. Akibatnya, harga-harga saham bisa anjlok dalam jangka pendek dan pasar jadi lebih nggak stabil, lebih goyang. Nah, inilah yang kita rasain sebagai pasar yang goyah sebelum liburan itu. Oke, kita udah ngomongin pelakunya, alasannya, waktunya, sampai dampaknya. Sekarang bagian yang paling penting buat kita semua nih. Terus, ini artinya apa buat Anda sebagai investor? Gimana caranya kita manfaatin info ini? Nah, ini ada 3 tips praktisnya. 1, yang paling penting, sadar dulu kalau pola ini memang ada. Coba dengan tahu aja, Anda udah selangkah di depan. 2, jangan goyah. Jangan sampai hiruk-pikuk sesaat ini ngerusak rencana investasi jangka panjang Anda. Dan yang ketiga, ini kuncinya. Jangan panik. Kalau lihat pasar merah-merah sebelum liburan, sekarang Anda tahu kan, oh ini mungkin cuma jebakan koper merah. Kalau kita paham penyebabnya, kita bisa lihat ini dari sudut pandang yang beda. Intinya ada di kutipan ini nih. Semuanya soal antisipasi. Kalau kita bisa mengantisipasi kemungkinan aksi jual ini, rasa khawatir bisa berubah jadi pemahaman strategis. Kita jadi nggak reaktif lagi, tapi jadi pengamat yang cerdas. Nah, sebagai penutup, saya mau lempar pertanyaan ini ke Anda. Setelah kita bongkar semua ini, menurut Anda, jebakan koper merah ini bahaya yang harus dihindari? Atau jangan-jangan ini justru sebuah peluang? Sebuah diskon dadakan dari para pemain besar yang lagi sibuk mau liburan? Coba deh direnungkan.